kabar di sana? Ketemu lagi dengan kita di sini di Orkes Farm. Hari ini saya berada di daerah Denpasar Timur. Iya kan? Denpasar Timur ya? Iya, di Denpasar Timur, tepatnya di tempat Om Sugi. Oh, jangan salah. Om yang satu ini juga YouTuber. Apa nama YouTube-nya? Denpasar Snakehead Club. Denpasar Snakehead Club, ya. Oke, ngomong-ngomong di sana sehatkan di sana. Lupakan para mantan, tetap fokus ke masa depan. Kita langsung sekarang tanya-tanya kepada beliau ini. Siap. Pertama-tama gini, saya datang kemari itu awalnya sedikit curious atau penasaran nih. Masalah kemarin sempat lihat di kontennya si Om satu ini, si Om yang ganteng ini, tentang masalah limbata yang bisa mangap-mangap. Ya. Oke, pasti penasaran gimana sih caranya untuk membuat limbata itu mangap-mangap, barbar, terus galak dan sebagainya macamnya. Bagaimana? Untuk mental sendiri, alangkah baiknya ketika dia masih di size kecil itu jangan berikan dia tempat yang terlalu besar. Oke. Ya, jika limbata di 5 cm sampai 10 cm, alangkah baiknya di tank ya kisaran 20 cm, lebar 20 cm, panjang 20, ini juga 20. Biar dia menguasai teritorialnya tidak terlalu biar besar cepat gitu dia ya. menguasai teritorialnya. Jadi seperti itu. Terus yang kedua, harus dan wajib pola pakannya dikuasakan, wajib untuk membentuk mental. Itu menurut saya pribadi wajib. Kalau saya sendiri untuk limbata dan untuk semua ikan hanya makan pakan hidup Senin Kamis. Senin Kamis. Lalu di setiap harinya saya berikan dia pelet, tapi dalam porsi yang sedikit. Secukupnya saja. Oke. Ini ngomong-ngomong, ikannya dia ini keren-keren semuanya. Kecil, barbar, mentalnya pokoknya oke banget. Tanpa kita harus di sini nggak usah pakai kaca, pakai tangan begini aja ikannya udah aktif semua. Apalagi yang ini. Nah, ini bagaimana tipsnya? Untuk apa nih? Untuk biar apa namanya? Biar aktif, galak kayak gitu. Untuk aktif dan galak, perbanyak interaksi aja sih. Semua kiper kan sudah tahu. Itu memang semua kiper itu harus sering-sering ajak interaksi. Intinya setiap hari bolehlah kita sibuk kerja, tapi setelah kerja kita pulang istirahat, makan atau ngopi itu lebih baik di depan tank. Kita sambil mainin dia. Biar dia cepat juga tahu siapa pemilik aslinya ketika kita datang atau manusia lain datang, itu dia tidak takut. Biar terbiasa biar terbiasa melihat kehadiran manusia. Seperti itu aja sih, nggak ada yang spesial. Kira-kira kisahnya di rumah ada ya begitu? Di depan tank ngopi sambil ngerokok. Kalau memang ada, komen di bawah ya. Oke, terus ini semua ikan di sini ini rata-rata hampir lengkap ada di mana dari mana aja gitu, maksudnya maksud lengkap adalah hampir semua varian cana ada di sini. Kita tanya dulu di sini ada ikan apa aja sih ya? Pasti kisahnya di rumah penasaran ikan ini ada apa aja di sini dan sudah berapa lama? Kita bahas satu-satu aja ya. Oke, pertama dari Stewarti ya. Ya boleh. Itu yang paling pojok atas itu Stewarti dengan label Carbialong. Ya. Itu udah rawatan kisaran 3 bulan. 3 bulan. Ya. Dalam pembentukan mental kurang lebih saya butuh waktu 3 minggu. 3 minggu. Untuk Stewarti itu. 3 minggu udah seperti ini bentukannya. Pembentukan mentalnya. Memang dia ahli banget, udah kayak pawang ikan ya. Untung aja nggak pawang merah, pawang putih. Pawang bener-bener. Kalau yang ini itu limbata. Sekarang dia di size 9 cm. Dulu saya keep dari seukuran cere 2 cm. Saya juga nggak tahu jadinya bakal kayak gini. Oke. Udah berapa lama? Kurang lebih hampir 10 bulan, 9 bulan, 10 bulan. Tapi size-nya masih 10 bulan, size-nya seperti ini. Tapi memang sih ya, ini menurut saya aja sih. Biasanya kalau limbata ini kan nggak ada marking atau nggak ada bar dan sebagainya macamnya, dia hanya biru, warna orange, kuning ataupun ada yang putih. Karena mungkin tidak mementingkan hal itu, jadi ketika limbata ini ditahan size, ya hasilnya akan seperti ini. Dia sebenarnya udah tua, tapi untuk warna biru, orange itu keluar. Jadi memang limbata itu kayak seperti itu ya. Ininya apa perawatannya, nggak usah yang ribet-ribet ya. Nggak usah ribet. Dan air bening terus ya. Iya, air bening terus. Air bening terus. Oke, ini untuk limbata. Limbatanya keren banget loh. Dan dia udah settle bener-bener settle. Iya.
Terus kalau yang ini rawatan baru sih, sepertinya baru 2 bulan. Dan mental memang dia dari sana aktif tapi belum lancar flaring. Oh gitu. Ini pulkra yang satu ini juga, pulkra yang satu ini benar-benar mentalnya keren banget tuh. Dia bukan tipikal orang yang mementingkan masalah size atau apa, yang penting ikan ini mentalnya naik dengan cara metode dia, dan itu memang berhasil, ya. Nah. Ini birunya dapat, buset. Nah, ini pulkra seperti ini. Sekarang ini yang paling sulit biasanya orang pelihara. Ikan ini adalah ikan yang paling sulit orang pelihara untuk dari segi mental. Jangankan mental, perform aja biasanya ikan satu ini mager banget. Nah, ini adalah Bangkanensis. Bangkanensisnya juga di sini mentalnya oke. Dia bisa flaring sama tangan, mau gerak-gerak. Bapak ini benar-benar memang pawang ini. Omset ini pawang dia. Jadi ikannya ini biasanya beberapa saya menemukan ikan Bangkanensis itu biasanya mojok. Kalau ini enggak. Ini maju tuh, sampai galak loh ikannya. Ini tipsnya bagaimana bisa biar ikan kayak gini? Kalau tips sih nggak ada yang spesial ya. Yang penting buat ikan nyaman dengan tempatnya. Kadang kan ikan cocok-cocokan. Kadang kasih pasir merah dia cocok, kasih pasir hitam dia nggak cocok, kasih background hitam cocok, di putih belum tentu cocok. Oh gitu. Cari kecocokannya dulu. Ini juga dulu pernah di background hitam nggak terlalu aktif, di pasir merah nggak terlalu aktif. Sekarang dia tak pakai background putih dengan pasir pantai, tak cari di dekat seminyak juga mau aktif sekarang. Gitu. Ya, flaring juga mau. Jadi memang mungkin kuncinya adalah kita yang harus mengerti ikan, gitu ya. Kita harus mengerti ikan, baru di situ akan kita ketemukan ini ikan ini maunya kayak gimana. Gitu. Karena semua ikan juga nggak bisa disamakan di setiap kiper. Kadang kita contek ilmu dari sini, kita terapkan belum tentu cocok. Seperti itu. Jadi ikan Anda sendiri yang tahu. Jangan boleh banyak bertanya kepada kiper lain, tapi belum tentu ilmu itu cocok di ikan kita. Jadi seperti itu. Harus tahu karakter ikan kita sendiri seperti apa. Oke. Itu barusan Bangkanensis. Sekarang kita turun ke bawah sini. Kita turun ke bawah sini. Di sini ada Andrao-nya, bisa kelihatan nggak dari situ? Ini juga Andrao-nya sama, udah gondrong, biru, mentalnya oke. Ini udah berapa lama? Ini kurang lebih 3 bulan ya, kalau masalah 3 bulan ya. Kalau memang size-nya memang segini dapat, dan mentalnya juga dulu itu memang saya dapatkan flaring kaca. Flaring kaca dan kadang-kadang juga mangap dikasih kaca, tapi belum mangap tangan. Ini 1 bulan yang lalu ini udah lancar flaring tangan, dan ini mangap pakai tangan juga lancar, tapi karena sibuk kerja juga jarang interaksi, jadi dia gitu dah. Turun lagi. Kalau menurut saya sih sebenarnya ini kan bukan turun ya. Nggak tahu sih kalau memang sebelumnya, tapi ini udah oke loh, oke banget dan ikannya nggak bisa diem. Benar-benar memang bapak ini, sekali lagi saya bilang ini adalah pawang ikan. Dia pintar sekali bikin ikan itu agresif, galak, benar-benar gila. Nah ini Andrao. Sekarang kita ke bawah dulu. Ke bawah nih. Di sini ada Asiatica. Asiatica apa ini? Label seller White Spot Pure. WS Pure ya. Oke. Dan ikan ini juga gondrong, mentalnya oke, galak. Ini gimana nih ceritanya bisa kayak gini? Kalau ini lama perjalanan ini kan saya keep kurang lebih 9-10 bulan. Tapi 4 bulan dia baru gini, baru settle dan baru galak. Karena sempat juga tak pindah-pindah tank, tak kasih dia tank putih, tak kasih dia juga pernah di sini di tank kecil. Dia pembentukan mental dulu di sini. Dengan membentuk teritori itu dulu ya. Setelah terbentuk mental dan udah mau flaring lancar, saya pindah ke sini dan syukur makin galak. Jadi seperti itu. Lebih baik pembentukan mental itu di tank yang Oke, saya tangkap nih. Jadi gini Kisana. Ini metode yang biasa dia gunakan adalah bentuklah ikan itu dengan teritorial yang tidak terlalu luas. Artinya tanknya itu tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Yang penting teritorinya ini nyaman buat si ikan, dan juga dia cepat menguasai. Benar.
Jadi terbentuknya mental itu lebih cepat ya. Iya. Oke. Ini salah itu satu poin utama yang paling penting menurut saya selain interaksi. Ini ilmu yang oke banget ini. Tapi memang benar sih masuk logikanya gitu ya. Ya benar-benar keren banget ya. Nah sekarang kita pindah ke yang satu ini. Sekarang yang lagi booming nih, kan yang lagi booming yang lagi rame nih. Ada Auranti. Mbak Ranti. Ada Mbak Ranti di sini. Ini Auranti ini juga bisa kita lihat ya. Udah mangap-mangap dan sebagainya. Ini kan nggak bisa diem. Nah ini udah berapa lama? Kalau ini kan baru ya, baru 1,5 bulan. 1,5 bulan. Saya rawat 1,5 bulan. Mentalnya udah seperti ini? Dulu mentalnya memang sudah clearing tapi tidak seaktif ini. Oh gitu. Ya, sering-sering interaksi aja sih. Sekarang kan udah nggak bisa diam ya ketika lihat orang selalu perform. Gila ya. Keren. Ini ikan ini dengan metode yang sama. Dengan metode yang sama. Untuk pakannya. Untuk pakan dia seperti biasa saya terapkan pola diet, makan Senin Kamis, Senin cacing. Kamis biasanya jika ada katak sawah ukuran kecil saya kasih itu. Tapi jika tidak ada katak sawah saya tetap berikan dia cacing. Dan untuk setiap hari saya berikan pelet dan kebetulan saya juga punya pelet sendiri. Oke. Ya. Oh ya, ngomong-ngomong apa peletnya nih? Pasti pengen tahu kan peletnya apa yang dia gunakan? Apa nih peletnya? Apa tuh peletnya? Silahkan pelet kacang. Pelet kacang? Iya, pelet. Kok bisa namanya pelet kacang? Ini dari kacang? Ya sih. Ini nama aja. Asal usulnya namanya itu kan kalau kacang itu kan murah. Karena dulu sempat Auranti itu harganya murah sekali, sempat sampai kan datangin banyak orang, datangin PO. Dulu saya 1 tahun lalu beli Auranti paling murah di kisaran harga 800 ke atas, paling murah. Makanya dulu ini ikan mewah. Dan waktu ini sempat datangin banyak orang-orang, banyak datangin PO sampai harganya sampai 250-an. Nah maka dari itu dah banyak teman-teman bilang, ngapain kamu pelihara ikan kacang? Udah harganya udah kayak kacang, semua orang bisa beli. Ya, maka dari itu atas dasar itu dah berangkat dari kata-kata yang disepelekan orang lain disebut ikan kacang, makanya keluarlah pelet kacang. Oh begitu, saya pikir ikan apa pelet ini dari kacang. Oke, di sini namanya pelet kacang Auranti maculata. Keren. Dengan filosofinya seperti itu ya. Simple tapi gampang diingat ya. Tapi ngomong-ngomong ini lupa kulitnya nggak kacangnya nih? Kacang lupa kulitnya. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini ada ikan satu pair nih. Iya. Ikan apa ini? Andrao. Ada ikan andrao di sini. Tapi belum singa bola. Ini ikan baru kisaran 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Ya baru 1 minggu yang lalu diakur. Oh, maksudnya udah mulai akrab ya, PDKT-nya udah lulus, sudah lancar, tinggal WK-WK-nya ya. Tinggal dia nafsuan aja lagi dikit. Oh gitu. Semoga cepat bola. Tapi ini kan memang udah anteng dari tadi ya, mereka berdua tidak ada perselisihan dan sebagainya. Oke, bagus banget. Ini suatu usaha juga yang bagus nih. Dia udah mencoba peruntungan yang baru, mencoba hal baru. Dulu saya nggak pernah nyoba nge-breed, ini baru pertama kali. Ya semoga jadi. Oke. Sekarang kita ada ikan maru nih di sini. Satu-satunya saya lihat di sini ikan maru. Seperti apa ya? Coba kita lihat dulu sebentar. Di depan kita ini ada YS ya? Ya, Yellow Sendarum. Ini ikan bunganya udah lumayan. Ini ikan bunganya udah lumayan banyak nih. Iya. Bukan lumayan banyak sih, udah banyak ini kanan kiri ya. Ini udah lama di sini. Ini udah setahun. Ya, dulu dapatnya emang seperti ini dari teman. Saya rawat, tapi untuk warna dia belum stabil sekali. Tapi ini udah oke lah warnanya, warna udah oke. Mungkin mentalnya aja yang agak beda daripada yang lain ya. Itulah. Dia ini agresif, galak. Jika masukkan tangan ke dalam tank dia juga gigit. Tapi itulah terkadang kepalanya itu menghitam. Itu juga kurang tahu. Mungkin karena nggak cocok, mungkin ya background hitam apa gimana. Nanti coba dan tak pindah ke background putih, lihat dia reaksinya seperti apa. Nanti juga coba tak
kasih dia tank polosan tanpa substrat nanti seperti apa ya? Karena kan banyak cerita dari teman-teman ikan di rumah warnanya tidak perform, tapi ketika dibawa ke kontes warnanya meningkat, padahal tanknya polosan tanpa background, tanpa substrat. Itu juga kurang paham juga kenapa ikan itu bisa perform ketika dibawa ke kontes. Kan terkadang juga ada ikan yang perform di rumah di tank sudah nyaman, warna kuning barbar, tapi dibawa ke kontes dia ngedrop hitam. Kita juga nggak tahu. Ya, itu memang permasalahan selama ini ya. Dan itu banyak yang dialami orang-orang ketika mengikuti kontes. Di kontes ikannya jadi berubah, tidak sesuai dengan ekspektasi. Udah bawa jauh-jauh ya kan, sampai ke kontes ikannya seperti itu. Ada juga kebalikannya. Di rumah biasa aja, dibawa ke kontes dia perform. Ya benar-benar ada juga seperti itu. Tapi itu hanya beberapa sih. Tidak seperti itu ya. Sekarang di sini ada Om Agus nih. Ada Om Agus. Namanya kita samarkan aja. Ini Om Agus ini ceritanya gimana nih? Sebenarnya kan ini ikan ini di Indonesia jarang banget orang punya ya. Jarang. Ini labelnya platinum. Ini platinum Om Agus. Kebetulan juga punya teman saya. Baru saya angkut 3 hari yang lalu dari dia. Dan ceritanya dia kan mau dilepas, tapi kebetulan juga akuariumnya dia ada di luar ruangan, jadi tidak terawat. Maka dari itu saya kebetulan ada tank kosong, tak angkut ke rumah. Nggak ada transaksi, tak angkut gitu aja. Nanti jika ada yang berminat, baru mungkin tak lepas. Mau tak rawat dulu sebentar. Dia juga memang niatnya memang pengen ngelepas, tapi ikannya kebetulan tidak terawat di sana, makanya tak angkut ke sini. Jadi itu langka. Iya, kalau memang di Indonesia ya langka. Karena kan ini Om Agus ini dilindungi segala macam. Tapi memang ini ikan mentalnya juga lumayan. Lumayan mentalnya. Udah gitu juga warnanya dari jenis ini rare ya. Termasuk rare lah. Platinum soalnya. Ini keren banget ini ikan, benar. Keren banget. Tapi sayang aja cuma agak terlalu kurus. Kurus banget. Terlalu kurus. Tapi overall ikan ini oke lah. Mentalnya bagus. Bagus. Nah, sekarang ini ada ikan kecil-kecil. Ini memang hanya pelengkap saja. Kebetulan memang bapak juga suka ikan, tapi ikan hias seperti ini lah, campur-campur dia sukanya. Dulu sih auranti, dulu punya sempat auranti 28 cm, tapi karena udah laku, makanya tak isi ikan campur-campur seperti ini lah. Ada beberapa jenis sih. Iya. Mantap semuanya. Ternyata memang saya jauh-jauh dari rumah, nggak jauh-jauh amat sih, cuma 5 kiloan. Dari rumah cuma 5 kilo. Saya mendapatkan satu hal ilmu yang baru, bukan ilmu yang baru, ilmu yang meyakinkan saya kembali bahwa untuk membangkitkan, membentuk cana itu mentalnya bagus, mentalnya nggak kaleng-kaleng. Ternyata yang seperti dibilang Om yang ganteng satu ini tadi, bahwa teritorial ikan itu adalah satu hal yang paling penting paling penting menurut saya. Paling penting. Itu memang benar ya. Selama ini suka berpikir ke sana, tapi kadang-kadang diabaikan karena kan pengen yang tank besar gitu ya, padahal kan dulu. Jadi kembali lagi ke masalah ke fokus ikan ya. Fokus ikan, teritorialnya dia bisa nguasain, fokus juga akan kita langsung seperti itu ya, terus menerus gitu ya. Oke. Terima kasih banyak nih. Saya mendapat input yang bagus, masukan yang bagus banget ini buat saya. Dan ternyata Bapak ini salah satu adminnya Denpasar Snakehead Club. Denpasar Snakehead Club adalah beliau ini yang mencetuskannya. Bapak ini memang mantap, menginspirasi banget ya. Oke, terima kasih banyak ya. Sudah disempatkan datang ke sini, sudah dikasih waktu datang ke sini, sudah dijamu dan sebagainya. Seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, ke sana. Sampai di sini perjalanan saya hari ini. Tetap di Orkes Farm. Jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman dan juga komen. Oke? Siap, bye semuanya. Thank you.